Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang program pengolah angka. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari program pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Kali ini kita akan belajar program baru. Nah, nanti di akhir pembelajaran program pengolah angka ini, setelah 3 kali pertemuan, diharapkan kalian bisa memanfaatkan program pengolah angka dengan benar, bisa memanfaatkan rumus-rumus yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data, dan membuat data. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah yang pertama KD 3.4, yaitu kalian diharapkan dapat menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Lalu KD yang kedua yaitu KD 4.4, selain menerapkan kalian juga harus atau diharapkan bisa mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Oke, pertama kita masuk dulu ke pengertian program pengolah angka. Program pengolah angka adalah program yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam menghitung, merumuskan data-data numerik seperti laporan keuangan, dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya. Nah, biasanya program pengolah angka ini digunakan di sektor perkantoran untuk mengolah data. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan dia datanya banyak. Nah, dia bisa memanfaatkan program pengolah angka ini. Nah, fungsi dari spreadsheet, apa itu spreadsheet? Spreadsheet itu adalah nama lain dari program pengolah angka. Fungsinya yang pertama, dia bisa mengolah data berupa angka dan dibuat menjadi sebuah laporan, bisa laporan keuangan atau laporan grafik, data, dan sebagainya. Yang kedua, dia bisa mengubah data angka menjadi grafik. Kalau grafik itu kan berarti bisa lebih mudah dilihat pergerakannya, misalnya, oh berarti penjualan yang bulan ini dan bulan kemarin itu ada mengalami kemunduran atau kekurangan atau gimana ya. Nah, dia bisa dilihat dengan mudah dengan grafik. Lalu yang ketiga, spreadsheet ini bisa digunakan untuk merancang rumus suatu kumpulan data agar mudah untuk mengolah data. Misalkan data itu mau ditambah atau digimanakan, nah itu menggunakan rumus-rumus. Lalu yang keempat, spreadsheet juga bisa digunakan untuk menyajikan data angka dalam bentuk tabel agar mudah digunakan. Sekarang, jenis program pengolah angka. Nah, program pengolah angka tuh banyak banget nih sekarang. Dia tidak hanya tersedia di platform desktop atau laptop atau komputer, tapi sekarang dia sudah tersedia di smartphone atau tablet. Nah, kalau dulu itu ada program yang namanya adalah Lotus 123. Lotus 123 ini adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. IBM itu adalah suatu perusahaan seperti Microsoft seperti itu. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah program yang populer dan dia dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Jadi dia satu perusahaan dengan program Microsoft Word yang kemarin kita gunakan. Microsoft Excel ini nih sekarang cukup umum digunakan oleh berbagai pihak ya, jadi dia umum seperti itu. Lalu yang ketiga ada Casprint, yaitu adalah aplikasi spreadsheet yang bersifat open source dan multi-platform, berarti dia itu gratis seperti itu. Lalu yang keempat ada yang namanya Google Spreadsheet. Nah, kalau yang tadi yang jenis program pengolah angka yang nomor 1, 2, 3 ini, dia bisa digunakan dengan menginstal dulu aplikasinya. Beda dengan yang keempat ini nih, Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini bisa kita gunakan langsung di website. Jadi kita tidak harus menginstal aplikasinya seperti itu. Nah, kalau di HP kita bisa menggunakan Microsoft Excel, bisa juga Google Spreadsheet, atau bisa juga dengan WPS Office. Nah, dalam WPS Office itu kan ada banyak ya, kita bisa membuat dokumen, kita bisa menggunakan membuat sheet atau spreadsheet seperti itu. Nah, sekarang nanti kan saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang Microsoft Excel.
Karakteristik Microsoft Excel ini dibandingkan dengan program pengolah angka yang lain adalah yang pertama, dia dapat menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom. Selain itu, dia mempunyai format yang populer dan fleksibel karena dia sering digunakan untuk berbagai pihak, seperti itu. Lalu yang ketiga, memiliki program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk berbagai kebutuhan. Lalu yang keempat, memiliki fasilitas pivot table yang membuat pekerjaan lebih efektif karena semua table summary yang kita rencanakan bisa dibuat dahulu walaupun semua data belum dimasukkan. Jadi dia salah satu fitur utamanya adalah pivot table ini nih. Nah, kenapa sih dari tadi bilangnya kalau ada rumus-rumus di spreadsheet? Nah, spreadsheet ini tuh biasanya hampir mempunyai fungsi yang sama dengan kalkulator. Jadi dia bisa melakukan perhitungan secara otomatis, bisa menambah, mengurang, mengali, bagi, atau bahkan dia juga bisa mencari rata-rata suatu data secara otomatis. Untuk mempelajari tampilan Microsoft Excel lebih lanjut, silahkan kalian simak video berikut ini. Nah, untuk pertama kali cara mengakses Microsoft Excel di laptop atau di komputer, kita bisa klik pada icon Microsoft Excel ini kalau yang sudah ada di desktop, atau kita bisa cari di sini ya. Nah, karena di sini sudah ada ikonnya, tinggal saya klik saja. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Untuk memulai membuat workbook baru, kita bisa klik di blank workbook ini. Nah, ini adalah tampilan lengkapnya nih. Di atas ini, dia adalah nama filenya. Nama filenya di sini karena belum saya rubah, template-nya itu adalah book 1, seperti itu. Lalu yang di sebelah pojok kiri atas, ini ada yang dinamakan Quick Access Tool. Nah, ini nih, yang bentuknya kotak-kotak seperti tabel ini adalah tempat di mana kita bisa memasukkan data. Nah, ini nih yang, bentar saya perbesar. Maaf. Di sini nih, di sini kan ada kotak yang warnanya hijau, berarti hijau ini adalah sel yang kita pilih. Nah, sel itu apa sih? Sel itu adalah kumpulan atau tempat bertemunya baris dan kolom. Di sini baris kalau dalam Excel ini dia dinamakan dengan huruf A sampai yang terakhir itu adalah huruf XFD. Sedangkan kalau kolom dia dimulai dari angka 1 ini sampai nanti yang terakhir itu adalah kolom ke 1.048.000. Jadi kita bisa menyimpan banyak sekali data di Excel ini. Nah, kalau yang ini, di sini kan kalau saya klik di sini, di atas ini munculnya A1. Kalau di sini B1, berarti B1 ini adalah nama selnya. Berarti ini adalah sel B1. Lalu sini sel A2. Lalu ini adalah sel C3, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada yang dinamakan dengan sheet. Sheet itu adalah dalam workbook kita bisa membuat berbagai macam sheet. Jadi tidak hanya satu, kita bisa nambah terus nih, nambah sampai nanti 100 pun bisa, sampai 100. Dan sheet ini dia bisa dinamakan, misalnya di sini sheet penjualan. Atau misalkan di sini absen pulang. Dulu absen masuk, di sini absen pulang. Jadi dia akan menyimpan data saat pegawai itu absen masuk dan absen pulang, seperti itu. Lalu selain itu ada juga ini nih, menu-menu ribbon. Menu ribbon ini sama seperti yang ada di Microsoft Word, yaitu ada yang pertama file itu digunakan untuk membuat workbook baru, membuka workbook yang sudah pernah dibuat, menyimpan workbook sebagai misalnya nama lain atau di tempat lain. Lalu ada ngeprint atau mencetak, share, export, publish, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada home. Kalau home ini dia berisi macam-macam toolbar. Yang pertama di sini adalah toolbar font yang bisa digunakan untuk mengubah font. Lalu di sini alignment itu dia bisa mengubah tata letak dokumennya atau datanya, misalnya mau dibuat rata tengah, rata pinggir, rata atas, bawah, dan sebagainya. Lalu ada numbering ini adalah untuk format selnya, misalkan di sini ada 1, kita mau buat dia formatnya itu adalah persen, berarti tinggal klik ini, jadi dia adalah berubah ke persen, seperti itu. Atau misalnya ke bentuk dolar, berarti dia sudah langsung diubah ke bentuk dolar, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada style.
Di sini ada sel untuk menyisipkan sel di tengah-tengah data. Lalu dia juga digunakan sebagai filter atau penyaring, seperti itu. Kita bisa mengurutkan data dari yang terendah tertinggi, kita bisa menggunakan fungsi toolbar ini nih, sort and filter. Lalu ada juga ribbon insert, dia bisa digunakan untuk memasukkan bentuk-bentuk, gambar, lalu juga bisa membuat grafik, pivot tabel, pivot chart, lalu link, lalu simbol-simbol, dan lain-lain. Setelah itu ada ribbon page layout. Page layout ini dia berisi fungsi untuk mengatur halaman. Jadi kalau misalnya nanti kita mau mencetak datanya, kita bisa mengatur halamannya, misalnya margin itu adalah batasan kanan kiri. Kalau ada orientasinya mau landscape atau portrait atau size-nya kita mau ngeprintnya di kertas A4 legal atau dan sebagainya. Ini ada scalingnya dan lain-lain. Kalau formula ini di sini ada kumpulan rumus-rumus yang bisa digunakan di Excel. Ada sum, average, if. Nah, nanti kita akan pelajari perlahan fungsi-fungsinya ini di pertemuan yang akan datang. Kalau ada data, ada review, dan juga view. Seperti itu ya. Itu adalah menu ribbon yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian, kalau misalkan yang tidak punya laptop atau komputer, silahkan kalian install Office, khususnya adalah Microsoft Excel, di HP kalian. Silahkan kalian install, lalu screenshot halaman awalnya, dan kirim di kolom komen postingan saya hari ini ya. Nah, tugas kalian pada pertemuan kali ini cuma cukup di situ saja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.